Saya punya sebuah pertanyaan. Apakah Anda sudah dewasa? Dari mana kita tahu bahwa kita ini sudah dewasa? Tahukah Anda bahwa kedewasaan itu penting untuk kita bisa mengelola usaha kita di bidang bahan bangunan ataupun di bidang entrepreneurship lainnya. Tanpa sebuah kedewasaan, itu bisa membuat kita susah dan juga sulit mengatur emosi kita, terlebih lagi mengatur perusahaan yang sedang kita kelola. So, ini dia 9 tanda yang menunjukkan bahwa Anda sudah dewasa atau belum, dan jika Anda sudah dewasa, berarti Anda sudah layak dan sudah siap untuk mengurus sebuah perusahaan yang akan maju dan berkembang ke depannya. Selamat datang di channel sama Moses dan juga distributor bahan bangunan. Oke? Nah, ini video diupload di 2 channel. Dan kali ini saya membahas tentang 9 tanda bahwa kita ini sudah dewasa. Baik saya ataupun Anda yang lagi nonton nih. Ya, kita ini sudah dewasa apa belum? By the way, kenapa saya bahas ini? Ya, memang terkadang kita ini usianya udah tua ya. Secara usia udah tua, umurnya udah tua. Mungkin umurnya udah 40 tahun, 45 atau mungkin 50 tahun. Tapi kelakuannya masih kayak anak kecil. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau kita kayak anak kecil, cuman ini akan menjadi masalah ketika kita memimpin sebuah tim yang banyak, sebuah sistemasi yang kompleks, kemudian kita mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengembangkan usaha bahan bangunan kita yang harus lebih maju dan bisa lebih bersaing dengan kompetitor. Kalau kita nggak punya kedewasaan, kita masih bersikap seperti anak kecil, itu menjadi sulit ya. Jadi sebenarnya sudut pandang saya sih bukan masalah kitanya kayak maksudnya kenapa kita harus jadi dewasa, supaya kita tuh gampang gitu, lebih gampang menghadapi situasi dan kondisi yang fleksibel, yang berubah-ubah. Kalau kita kayak anak kecil tuh nanti lama-lama bawaannya jadi stres, bawaan tuh jadi nggak happy gitu dalam bekerja, selalu marah-marah ketika bekerja. Nanti ujung-ujungnya mengurus sebuah usaha menjadi sebuah beban, bukannya membawa kebahagiaan, tapi menjadi sebuah penderitaan yang kayak siksaan duniawi gitu loh. Ya, jadi terkesannya kayak siksaan duniawi. Kok punya usaha bahan bangunan, punya distributor bahan bangunan, tapi kok rasanya seperti lagi di neraka gitu, karena setiap hari marah-marah mulu, kesel mulu. So, teman-teman, untuk menghindari hal seperti itu, kita mulai dari pendewasaan diri kita terlebih dahulu. Oke? Ya, dari mana kita tahu kita sudah dewasa apa belum? Ini yang pertama. Yang pertama adalah kamu tidak begitu bersemangat dengan pembahasan yang kosong dan bermanfaat. Nah, ini teman-teman. Ketika kita memimpin sebuah tim, mempunyai usaha bahan bangunan ataupun inilah usaha lainnya ya. Kebetulan kan saya di bidang bahan bangunan nih. Tim itu namanya berhubungan sama orang, nggak lepas dari namanya gosip. Wah, pasti ada yang gosip. Dan ketika ngomongin gosip, ada kecenderungan kita tuh ngomonginnya kejelekan mulu, kejelekan. Oke. Terus kalau kita ngomongin kejelekan, hasil apa sih yang kita dapetin dari ngomongin hal tersebut? Ya biasanya nggak ada sih. Ya cenderungnya nggak ada. Jarang orang yang membahas sebuah kejelekan, tapi untuk mendapatkan sebuah manfaat dan juga perbaikan proses ke depannya. Jarang itu. Kebanyakan ngegosip, ngomongin kejelekan, terus yaudah happy aja gitu. Terus habis aja waktu sejam setengah, 2 jam untuk ngomongin kejelekan orang, yang mana nggak ada manfaatnya. Nah, untuk orang yang sudah dewasa, mungkin dia tetap akan ngomongin kejelekan, nggak apa-apa sih. Tapi dia nggak akan pakai waktu lama, lalu dia akan mengubah topik pembicaraan menjadi sebuah solusi yang harus dilakukan supaya kejelekan tadi bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Ya, itu tanda bahwa kita sudah dewasa. Apalagi teman-teman gini ya, kita sebagai sebuah pemimpin tim dan memiliki hobi ngegosip, ngejelekin orang. Wah, kebayang nggak sih kalau timnya ada 5, yang kita omongin 5 orang nih. Nah, kalau timnya 10, ngomonginnya 10. Kalau timnya kita punya 35, ya diomongin 35 orang, men. Wah, itu
capek banget gitu ya, nggak ada topik, nggak ada improvement dalam usaha, yang terus ngomongin kejelekan mulu. Aduh, kebayang sih. Tapi itu godaan banget teman-teman ya. Makanya diperlukan kedewasaan supaya kita tuh jangan ngomongin begituan. Oke, tanda bahwa kita sudah dewasa adalah kita tidak begitu bersemangat dengan pembahasan yang kosong dan haruslah bermanfaat gitu ya. Salah satunya yang tidak bermanfaat dan kosong adalah ngegosip dan ngomongin kejelekan yang terus-menerus. Next, lebih terbuka terhadap perubahan dan hal yang baru. Ya, kita tuh mempunyai namanya open-minded ya. Terus kita juga mempunyai namanya growth mindset. Otak yang selalu pengen bertumbuh, selalu pengen belajar. Itu adalah ciri-ciri orang yang dewasa. Orang-orang yang mempunyai kepribadian yang lebih matang. Oke, mereka bisa menerima pemikiran baru, nggak kuper, tidak keras kepala. Kemudian mereka juga bisa mengimprovement semua proses yang sedang terjadi berdasarkan pengetahuan yang dia terima dari sesuatu yang baru. Gitu ya, mungkin dari orang lain, mungkin dari timnya, dia ngasih masukan, Pak gini Pak, dia akan terima tuh. Dan kalau memang bermanfaat ya kenapa nggak dilaksanakan ya. Jadi mereka nggak akan kuper gitu. Itulah ciri dewasa. Kalau misalnya Anda pernah menjumpai pimpinan umurnya mungkin 75 tahun ya, berarti kan sudah tua dong. Nah, kadang-kadang kita mengidentifikasi umur 75 tuh sudah tua, berarti sama dengan dia sudah dewasa dan sama dengan dia sudah berpengalaman. Secara pengalaman, iya benar, tergantung seberapa bagus dia punya pengalaman, seberapa besar pengalamannya. Pengalaman itu belum tentu selalu pastinya baik, bisa aja ada yang buruk, terus udah yang buruk dipertahankan terus-menerus. Oke, nah karena dia sudah tua, yang artinya sudah dewasa, harusnya meskipun sudah tua, dia tetap terbuka terhadap perubahan dan hal yang baru. Namun seringkali orang yang sudah tua itu cenderungnya ke anak muda itu, lu tau apa sih? Lu tuh ya, tahu gak sih, gue tuh orang udah pengalaman nih, udah tua nih, ngapain sih ngajar-ngajar begitu? Nah, itu tandanya belum dewasa ya. Meskipun sudah tua, belum tentu dia dewasa. Terus yang ketiga, orang yang dewasa punya kecenderungan tidak mudah menilai dan menghakimi. Oke? By the way teman-teman, kalau misalnya kita masih senang main game ya, terus masih senang lari-larian, kita masih senang konyol-konyolan, kita masih senang bercanda-bercandaan ya, terkadang itu kan disamakan dengan kayak seperti masih anak kecil ya. Kayak saya ini masih senang lari-lari ya, lari-lari sama peliharaan saya gitu kan ya, main gitu kan sama si guguk saya gitu, suka main sumput-sumputan gitu kan. Nah itu kan kayak diidentifikasi seperti anak kecil. Nah sebenarnya itu menurut saya sih nggak apa-apa. Yang harus dewasa itu adalah pemikiran dan juga mental. Masalah kelakuan itu relatif teman-teman. Kalau mental sama pikiran itu yang harus kita latih terus-menerus. Nah, orang yang sudah dewasa akan tidak mudah menilai dan menghakimi. Apalagi kita punya tim yang banyak, menemukan sebuah kesalahan dari tim tersebut, wah itu paling gampang. Cuman ketika kita menemukan sebuah kesalahan, hindari yang namanya judging, ya, langsung menghakimi, langsung dibilang kamu salah. Wah, santai ya. Jadi santai dulu bro. Jangan langsung bilang mereka salah, tapi mungkin bisa kita cari tahu dulu kenapa mereka melakukan hal demikian, motivasinya apa, langkah-langkahnya seperti apa, hambatannya seperti apa. Setelah kita mengetahui hal demikian, kita bisa memperbaiki. Ya, kalau memang kita masih suka sama orangnya, kita masih melihat ada harapan terhadap orang tersebut, kita masih sayang sama orang tersebut, why not? Kita kasih solusi, kita kasih improvement kepada dia supaya bisa menjadi lebih baik lagi, ya. So, tidak mudah menilai dan menghakimi, dihindari. Okay? Next, orang yang sudah dewasa itu bisa menerima sakit hati sebagai proses pembelajaran. Oke,
teman-teman ingat, usaha itu harus terus berjalan, usaha itu terus the show must go on gitu ya. Setiap hari harus berjalan. Kalau misalnya kita mengalami yang namanya sebuah kesalahan, kita mengalami sebuah kegagalan, itu orang dewasa akan bisa menerima sakit hati sebagai proses pembelajaran. Jadi evenly dia galau, dia sakit hati, dia kesel, itu nggak pakai waktu lama, langsung dia buru-buru bangkit dan dia langsung recovery terhadap kesalahan yang sudah dia buat. So, setelah bikin kesalahan, biasanya muncul sebuah wisdom baru, di mana, oh, saya teh salah begini ya, gue teh salah begini ya. Berarti nextnya jangan melakukan begini supaya saya tidak mengalami kesalahan yang sama. Nah, itu mindset yang harus dimiliki oleh seorang dewasa ya, seorang yang dewasa. Apalagi dia punya usaha bahan bangunan, nggak selalu punya usaha bahan bangunan. Mempunyai sebuah usaha, memimpin sebuah tim ya. Jadi kalau dia seorang manajer, dia seorang supervisor, ya ini harus dimiliki perasaan itu. Next, kita punya indikator atau ciri-ciri orang yang sudah dewasa lebih menghargai perbedaan. Karena mereka yang berbeda bukan musuhmu, oke? Seringkali kita melihat kompetitor tuh, ini kompetitor kurang ajar nih, harus kita bunuh nih, harus kita matiin. Dia benci kita, wah kita serang balik, terus-terusan. Terus, kalau bisa sampai musnah dia dari muka bumi ini. So guys, kita menghargai perbedaan, itu untuk tim kita. Nggak semua orang punya cara pikir yang sama, punya perilaku yang sama. Kita bisa lebih baik, atau kadang-kadang tim kita bisa lebih baik, ya. Jadi untuk pekerjaan tertentu, tim kita punya power di bidang itu dan dia bisa mengerjakan dan menghasilkan yang lebih baik. Tapi di bidang tertentu, mungkin kita yang akan lebih baik, oke? Nah, tapi ada satu skill yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, adalah kita bisa menghargai perbedaan, ya. Terus kekuatan dia di mana, kelemahan kita di mana, dan juga sebaliknya. Disitulah yang namanya saling melengkapi, oke? Terus yang berbeda selain tim ya, tadi saya bilang ada kompetitor. Itu bukan berarti seseorang yang berbeda dari kita itu adalah selalu musuh. Enggak. Justru kalau misalnya kompetitor itu adalah saingan yang harus kita kejar. Justru kita harusnya termotivasi teman-teman untuk bisa menyamakan dengan dia. Kalau bisa lebih baik dari dia. Kalau kita nggak pernah punya saingan, kita nggak pernah punya sesuatu yang pengen kita duluin, ya kita kayak nggak punya patokan gitu. Kalau itu maksudnya gini ya, nggak asik menjadi seseorang yang terbaik di dunia ini. Nggak asik, itu rasanya kosong. Rasanya kayak nggak punya tantangan, ya. Kayak the best gitu, ya saya sih nggak suka. Saya lebih suka punya saingan di mana, dia bisa lebih bagus ya. Oh, caranya gimana? Oh gini. Oh kalau gitu gue coba aja gini nih. Jadi ngulik ya. So teman-teman, baik tim ataupun kompetitor, orang yang dewasa dia akan menghargai si perbedaan dari timnya, kelebihannya, kekurangannya, juga kompetitornya. Oke? Kompetitor bukan musuh. Tapi kompetitor adalah saingan yang membuat kita terpacu untuk lebih termotivasi menjadi manusia yang lebih berkembang. Next adalah kebahagiaanmu bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Kalau kita pengen bahagia, itu bisa kita manage sebenarnya ya. Nggak melulu, wah punya tas mahal, bahagia. Makan enak, bahagia. Kita punya kendaraan baru, ya, motor baru, mobil baru, bahagia. Ya memang bahagia sih, seneng ya. Cuman nggak selalu dengan hal itu kita baru bisa bahagia. Kita bisa menemukan hal-hal yang bahagia itu sangat sederhana, sangat simpel. Caranya dengan bersyukur. Nah, bersyukur aja. Sesimpel bersyukur dan tersenyum setiap hari. Oke? Kebahagiaan itu bisa dibentuk, dilakukan dengan bersyukur dan tersenyum.
bukan dengan membeli barang-barang yang mahal. Ya itu, meskipun dia bisa bahagia juga, tapi kebahagiaan itu naik turun. Wah bahagia, wah hilang, wah bahagia, wah hilang. Tapi kalau kita selalu bersyukur, kebahagiaan kita bisa lebih konsisten. Oke, konsisten, turunnya sedikit, naiknya bisa banyak. Gitu ya. Next, orang yang dewasa itu biasanya lebih memilih diam daripada menjawab perdebatan yang tidak penting. Nah, ngomongin perdebatan gini teman-teman. Kadang-kadang ya, kita ngobrol, kita berdebat dengan orang yang berkepala batu, ya. Atau mungkin dia mempunyai kepala sekeras tembok nih. Jadi, kalau kepala kita jedukin ke tembok, kepala kita yang hancur malah ya. Nah, dilarang, ini sih lebih ke saran ya. Menurut saya, dilarang memaksakan prinsip kita yang kita miliki kepada seseorang dengan harapan orang tersebut bisa berubah sesuai dengan yang kita mau. Ya itu dilarang banget. Kenapa? Karena jarang orang yang mau berubah. Apalagi berubahnya pakai disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Biasanya jarang banget orang bisa mengalami hal tersebut. So, teman-teman, jika memang dia sudah punya prinsip, ini di luar kerjaan ya, dia sudah punya prinsip hidup, dia sudah punya pemikiran yang yaudahlah, kebanyakan orang bilang itu salah, tapi menurut dia benar, ya udahlah, toh nggak ada ruginya kok, buat saya nggak ada ruginya. Cuma kalau ada hubungan sama kerjaan, mau nggak mau kadang-kadang kita harus maksa, harus ngotot. Ya, itu orang dewasa bisa mempertimbangkan hal tersebut. Oke, untuk yang ada goalsnya, untuk yang ada tujuan bersamanya, kita bisa ngotot. Yang penting goalsnya jelas ya. Jadi kita bisa berdiskusi, kita bisa ngobrol, evenly kita berdebat, kita berusaha mencari solusi. Kenapa bisa dapat solusi? Karena ada sebuah goals yang pengen dituju. Tapi kalau nggak ada goalsnya, hanya berdebat soal prinsip hidup lah, ngomongin apa kek makanan misalnya, ini enak, ini enggak, ini enak, ini enggak. Menurut saya ini enggak, ini enak, ini enggak, ini enak. Ya ngapain? Nggak ada tujuannya. Hindari hal tersebut. Oke? Next adalah kamu bisa bereaksi positif di depan musuhmu. Ya, ini mirip-mirip muka dua lah ya. Kita bisa bermuka dua gitu. Kalau ketemu musuh, itu kita di belakang ngejelekin, tapi ketemu dia senyum-senyum aja. Oke? Ya, kalau ketemu dia malah ribut, malah ngambek, kan nggak bagus suasananya, jadi nggak enak. Jadi, musuh itu, yang seperti tadi saya bilang, itu adalah kompetitor, ya, adalah saingan, yang bisa kita jadikan acuan, untuk kita bisa lebih termotivasi, lebih maju, dan menjadi manusia yang lebih berkembang. Maka bereaksi positif di depan musuhmu ini adalah kamu bukan berarti menganggap musuh itu adalah sesuatu yang harus dibunuh gitu, bukan. Tapi ya teman aja biasa, teman, tapi ya kita saingan aja sama dia gitu. Biar kita lebih terpacu aja. So, karena kita tidak menganggap dia seperti musuh yang sesuatu yang harus dibunuh gitu ya, teroris gitu. Ya udah, biasa aja. Tetap tersenyum seperti biasa. Oke? Next. Kamu tahu dikhianati, tapi kamu tetap tersenyum di depannya. Ya, teman-teman ya. Kalau kita dikhianati, ya kalau kita ribut, kita ngelabrak, sebenarnya nggak ada untungnya ya. Dia makin benci sama kita, kita pun makin emosi sama dia, dan kita makin menderita penyakit darah tinggi, emosi yang susah hilang gitu kan. Jadi kalau kita tahu dikhianati, nggak apa-apa kita kasih tahu kepada dia, lu teh ngianatin gua ya, sakit hati lah, kita kasih tahu aja, tapi biasa aja, mimiknya, mukanya, ekspresinya biasa aja, nggak usah menunjukkan sesuatu yang mau berantem gitu ya. Menurut indikator kedewasaan, kalau Anda sudah dewasa, Anda dikhianati, tetap kita tersenyum dan ramah di depan musuh kita.
Itu dia 9 indikator yang menunjukkan bahwa kita sudah dewasa apa belum. Teman-teman, jika ada sesuatu yang tadi saya terangkan di antara teman-teman belum melakukan, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita improve ya, dari sekarang sampai sebelum tahun 2021 berakhir. Semoga dengan kedewasaan kita makin berkembang, makin bertumbuh, tim kita makin sayang sama kita, dan sesuatu yang saling menyayangi, kita sayang tim sayang kita, semuanya happy, maka customer happy, perusahaannya akan makin berkembang. Oke, harapan saya seperti itu. Dan jika Anda suka dengan video-video seperti ini, subscribe, klik tombol lonceng. Buat yang nggak mau ketinggalan, pengen dapat update dari awal video kita sampai setiap hari gitu ya, setiap hari, teman-teman boleh ikutan komunitas kita, namanya Pengusaha Bahan Bangunan, di bawah sini. Join di sono. Nanti teman-teman akan dapat update ilmu setiap harinya dari distributor bangunan yang bisa membuat diri kita sama-sama berkembang ya. Kita sama-sama belajar lah ya. Jadi saya cuma mau sharing aja apa yang sudah saya pelajari selama ini. Jika ada yang salah, teman-teman tulis di kolom komentar apa yang harus diperbaiki. Tapi jika Anda suka, boleh like video ini ya. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses pengusaha bahan bangunan Indonesia.